Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakalan membahas alur film yang berjudul Nobody Sleep in the Woods Tonight. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai pembahasannya. Film dibuka dengan kejadian di tahun 1990 yang berlokasi di pelosok negara Polandia. Di sana terlihat seorang pengantar surat sedang menuju ke sebuah alamat. Sesampainya di sana, awalnya terlihat tidak ada yang aneh dengan tempat itu. Sampai di mana pria itu melihat seorang wanita yang sedang mencuci baju yang dipenuhi dengan darah. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari sebuah lubang bawah tanah. Ia yang penasaran, akhirnya mencoba masuk ke lubang itu secara perlahan. Namun ketika pria itu hendak pergi, tiba-tiba ada yang menarik kakinya dan diseret ke dalam lubang bawah tanah tersebut. 30 tahun kemudian, terlihat sebuah bus yang melintas di hutan Polandia. Bus itu ternyata membawa rombongan orang-orang yang akan melakukan kegiatan berkemah di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, terlihat para rombongan itu sedang absen sambil mengumpulkan gadgetnya satu persatu, agar mereka lebih fokus dalam melakukan kegiatan. Kemudian mereka semua disuruh untuk mengambil nomor undian secara acak, dan setiap nomor yang sama akan menjadi satu kelompok. Keesokan harinya, kita difokuskan kepada satu kelompok yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ija. Untuk anggotanya sendiri, kelompok ini terdiri dari Julek, Josia, Aniela, Bartek, dan juga Daniel. Mereka semua pun langsung bergegas berjalan menyusuri hutan untuk berpetualang serta berkemah selama 3 hari. Di sini nih terlihat Julek yang sepertinya naksir kepada Josia. Josia merupakan wanita pendiam berdemeg. Bukannya risih, Josia malah merasa senang karena akhirnya ia ada teman mengobrol. Beberapa saat kemudian, saat dalam perjalanan, terjadi cekcok antara Bartek dan Daniel yang berujung membuat kakinya Bartek menjadi cedera. Lihat hal itu, teman-temannya pun langsung mengobati kakinya Bartek. Setelah itu Julek meminta izin menjauh sebentar untuk buang air kecil. Saat ia buang air kecil, di sebelahnya Julek terlihat ada seekor rusa yang mati dengan keadaan yang mengenaskan. Pada awalnya mereka cuma berpikir kalau rusa itu mati akibat dari binatang buas. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, mereka pun berencana mendirikan tenda di tempat ini. Karena lokasi ini sangat strategis serta juga dekat dengan sumber air. Saat malam tiba, terlihat Daniel yang sedang rebahan di tepi danau. Ternyata di sini diketahui kalau Daniel sudah diam-diam menyimpan gadgetnya untuk bermain game. Di tengah-tengah kesendiriannya itu, Daniel tiba-tiba dihampiri dan diseret oleh seorang psikopat di sana. Di pagi harinya, Ija yang sudah bangun, ia merasa kebingungan karena Daniel telah menghilang. Ija kemudian mengajak Josia dan juga Julek untuk mencari Daniel, sedangkan Bartek dan Aniela hanya menunggu di sekitar lokasi tenda. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah rumah tua di sana. Tetapi hal itu tidak membuat mereka curiga sama sekali. Ketika mereka masuk ke dalam rumah tersebut, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Tak lama setelah itu, terdengar suara aneh yang berasal dari lantai bawah tanah. Kondisi ini semakin membuat Ija penasaran, meskipun bau busuk sudah tercium dengan jelas. Pada akhirnya mereka bertiga berencana menuju ke suara tersebut berasal. Sesampainya di sana, Ija dan Josia ternyata menginjak lumuran darah yang ternyata berasal dari jasad Daniel. Tiba-tiba psikopat yang tinggal di rumah tersebut pun sudah pulang. Dalam kondisi seperti ini, Julek pun mau gak mau harus ikut turun karena tidak ada lagi cara untuk kabur dari sini. Psikopat itu juga terlihat sedang lapar dan bergegas turun untuk memakan jasad Daniel. Ija yang ada di sana kemudian langsung mencoba membobol ventilasi udara yang terbuat dari kayu. Saat giliran Ija untuk keluar, ia malah melihat ke sebuah handphone yang berada di kantong Daniel. Pada akhirnya, psikopat itu pun merasa sangat senang karena melihat mangsa barunya. Dan hal itu cuma menyisakan kepalanya Ija. Melihat hal itu, Josia dan Julek pun langsung berlari sekencang-kencangnya.
dan semakin menjauh dari tenda mereka. Aniela pun langsung tewas dalam sekejap dengan kondisi tenggorokan yang sudah tertancap kayu. Ternyata psikopat yang membunuh Aniela mirip dengan psikopat yang telah membunuh Daniel dan juga Ija. Bisa disimpulkan bahwa psikopat tersebut adalah saudara kembar. Atau bisa dibilang Upin dan Ipin. Scene berganti ke Josiah dan Julek yang melihat sebuah gubuk yang tersembunyi. Mereka tidak menduga kalau ternyata masih ada orang yang tinggal di gubuk tersebut. Josiah pun langsung bercerita kepada kakek si penghuni gubuk itu kalau mereka sedang diburu oleh seorang psikopat. Scene memperlihatkan Bartek yang juga menemukan sebuah gereja dan terdapat mobil di halamannya. Ia pun disambut dengan baik oleh seorang pastor di sana. Pastor itu juga memberikan sebuah telepon, tapi tidak terdapat sinyal sama sekali. Namun ternyata, pastor itu langsung memukul Bartek hingga pingsan. Saat Bartek telah sadar, ia ternyata sudah dalam kondisi terikat oleh pastor itu. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar. Pastor itu pun langsung bergegas menghampiri suara tersebut. Ternyata suara berisik tersebut berasal dari sebuah mesin penggiling kayu. Tiba-tiba pastor itu dikejutkan dengan kedatangan salah satu psikopat yang langsung mencolok kedua bola matanya sampai jebol. Tak sampai di situ, psikopat itu juga memasukkan pastor itu ke dalam mesin penggiling kayu hingga tubuhnya hancur menjadi bubur. Bartek yang mendengar suara keributan dari luar, akhirnya ia berhasil melepaskan ikatan pada tangan dan kakinya. Tetapi ia pun harus bersembunyi di dalam lemari karena psikopat itu sudah masuk ke dalam gereja. Tapi ia malah ketahuan keberadaannya oleh psikopat tersebut. Di sisi lain, kakek tua itu juga mulai bercerita kalau dirinya pernah menjadi korban dari keganasan psikopat itu yang membuat kedua kakinya hilang. Kakek itu juga memberitahu kalau psikopat itu ada 2 orang. Lebih tepatnya 2 orang kembar yang dulu adalah anak-anak yang baik dan juga patuh kepada ibunya. Namun hal itu berubah setelah mereka menemukan sebuah batu di tengah hutan. Batu tersebut kemudian dibawa oleh mereka dan disimpan di bawah tempat tidur mereka. Namun tiba-tiba, kedua anak itu langsung berperilaku aneh. Saat pagi harinya, ibu dari anak-anak itu melihat kedua putranya sedang memakan anjing peliharaannya. Ibu itu pun terkejut melihat tingkah laku kedua anaknya. Setelah mendengar hal itu, Josiah dan Julek langsung bergegas kembali ke rumah psikopat untuk mengambil handphone milik Daniel dan meminta bantuan. Saat mereka sudah sampai, terlihat psikopat itu berada di dalam rumah dan sedang memakan tangannya Daniel. Julek kemudian berencana untuk memancing psikopat itu keluar. Pada akhirnya, Josiah berhasil masuk ke ruang bawah tanah tersebut. Namun ternyata psikopat itu telah mengetahui kalau Josiah berhasil masuk ke ruang tersebut. Julek yang melihat Josiah dalam bahaya, ia langsung mengganggu psikopat itu sampai emosi. Alhasil lidahnya Julek dimakan oleh psikopat itu secara utuh. Singkat cerita, Josiah yang telah sadar dari pingsannya, ia kemudian langsung mengambil potongan tangan Daniel untuk membuka fingerprint dari handphonenya Daniel. Baru saja berhasil terbuka, handphone itu malah langsung mati karena udah kehabisan baterai. Julek yang sudah sekarat, pada akhirnya ia pun tewas. Beberapa saat kemudian, terlihat kedua psikopat itu sedang bersiap untuk istirahat. Josiah kemudian berencana untuk kabur dari tempat tersebut dengan menggunakan golok yang berada di ruang bawah tanah. Josiah pun mulai beranjak naik secara perlahan untuk membunuh psikopat kembar tersebut. Pada akhirnya, Josiah berhasil menjalankan rencananya dengan mulus, dan ia langsung berlari menjauh dari rumah tersebut. Sampai pada akhirnya, ia menemukan seorang polisi yang sedang berpatroli di daerah tersebut. Baru saja berjalan beberapa meter, polisi itu malah berhenti dan turun karena melihat psikopat itu berada di tengah jalan. Ya, alhasil psikopat itu langsung membelah 2 tubuh polisi tersebut. Josiah yang melihat kejadian itu, ia pun langsung mengambil alih kemudi untuk kabur sejauh-jauhnya. Pada awalnya sih ada sedikit kendala saat menghidupkan mesin. Namun pada akhirnya Josiah berhasil kabur dengan selamat. Di akhir film, terlihat psikopat itu sedang siap-siap untuk berburu mangsa yang lainnya.
Oke teman-teman, mungkin segini dulu aja untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan juga tekan tombol subscribe di bawah video ini. Oke deh, see you next video guys, bye-bye.